baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Di hidupku. Haleluya, Shalom. Jemaat Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Ebenezer Tulungagung. Sebagai hamba Allah, saya percaya saya akan menyampaikan firman yang tidak copy paste dari informasi-informasi manusia, dari informasi-informasi yang mengambang di mana-mana hari-hari ini. Tapi saya akan menginformasikan firman Allah. Alkitab yang adalah firman Allah, itu adalah kekuatan kita. Sebab itu, sebagai hamba Allah, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan saat ini kepada jemaat Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Ebenezer Tulungagung, dimanapun engkau berada. Mungkin hari ini engkau tidak bergereja seperti biasa, engkau ada di rumah-rumah, atau mungkin engkau dalam sebuah perjalanan menuju ke tempat yang engkau sedang tuju, atau engkau sedang ada di luar negeri karena keterbatasan wilayah yang sedang dikarantina hari-hari ini. Engkau tidak bisa pulang dan engkau ada dimanapun
Saya percaya firman Tuhan tetap diberitakan dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih buat kepercayaan di mana saya harus menyampaikan firman Allah di tengah jemaat yang ada. Saya percaya gereja Tuhan tidak pernah ditutup. Kalau toh itu terjadi, masa yang sukar itu datang, gereja-gereja ditutup dan sebagainya. Tapi firman Allah tidak akan pernah bisa ditutup. Firman Allah akan disampaikan sampai Tuhan Yesus datang. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengutip firman Allah sebagai dasar perenungan kita saat ini. Filipi pasalnya yang keempat. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, saya akan menyampaikan ayatnya yang ke-12 dan 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Dengar firman Tuhan tertulis demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, sekali lagi saya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Yang memberikan apa saudaraku? Kekuatan kepadaku. Haleluya. Saya akan menyampaikan firman Allah dengan dasar tema kekuatan Tuhan yang terbaik. Sekali lagi, dengan tema kekuatan Tuhan yang terbaik. Ayat 13 menjadi acuan perenungan kita. Segala perkara dapat kutanggung. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak menjadi lagi sebuah hal yang ditutup-tutupi hari-hari ini. Sebab dunia telah membuka kehebatannya. Dunia telah membuka segala hal yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi yang tersembunyi bagi kita. Apa saja yang engkau mau ketahui tentang dunia ini, engkau hanya bisa berurusan dengan HP Android di tangan saudara dan jari jemari. Dia dapat menekan tools, dapat mencari, men-search segala informasi yang ada di dunia ini. Tetapi kemudian dunia juga tidak hanya menawarkan informasi-informasi yang indah dan enak didengar. Hari-hari ini dunia sedang menebarkan informasi yang menakutkan, informasi yang melemahkan, informasi yang mengundang kegelisahan, informasi yang tidak mendatangkan ketenangan, informasi yang sedang menantang kekuatanmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan jemaat GPPS Ebenezer Tulungagung, dimanapun engkau berada, perhatikan segala perkara, kata Alkitab. Itu berarti Alkitab tidak menutup-nutupi apa yang akan disampaikan kepada kita. Alkitab tidak berkamuflase, hanya menunjukkan hal-hal yang menyangkut, yang istimewa dari Tuhan, yang baik dari Tuhan. Alkitab juga menyatakan hal-hal yang tidak menyenangkan,
dapat terjadi bagi kita. Sejak dunia diciptakan, dosa begitu merasuki dunia ini. Sejak dunia diciptakan, tatanan hidup manusia yang seharusnya bersumber dari kekuatan Allah harus terpisah dari kekuatan itu sendiri. Akhirnya manusia dengan segala daya upaya berusaha untuk memenuhi kekuatannya. Maka seorang laki-laki dia harus mencari nafkah, bersusah payah, kata Alkitab. Untuk apa mencari nafkah? Untuk memenuhi kekuatannya. Dari sanalah kemudian Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di mana Dia tahu manusia ada di dalamnya. Sampai pada satu waktu kelak kemarahan Allah memuncak. Alkitab dengan terang benderang berkata, Tuhan sangat membenci manusia karena segala hal yang diperlakukan. Maka pada saat itu, oleh kasih karunia seorang yang indah di mata Tuhan yang bernama Nuh, Tuhan memberikan kepadanya sebuah arahan. Tuhan memberikan kepadanya satu petunjuk. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nuh adalah manusia yang berbeda. Nuh adalah manusia yang tidak terkontaminasi dengan kehebatan dunia ini dan segala hal yang carut marut di dalamnya. Sehingga kita berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Mengertikah kita ketika kita membahasakan Nuh mendapat kasih karunia? Secara jujur saya mau sampaikan, itulah letak kekuatan Allah bagi manusia. Manusia hanya bisa kuat menghadapi dunia ini jika kasih karunia Allah ada di dalamnya. Apa yang terjadi? Berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kekuatan Allah itu, maka Nuh mampu membangun satu bangunan yang bagi manusia saat itu, yang mungkin pintar, yang mungkin berkata aku berhikmat, yang mungkin berkata aku mampu melewati segala hal yang sukar di dunia ini, mereka mulai mencibir seorang yang bernama Nuh karena mengandalkan kasih karunia. Maka semua akan berkata, kenapa kau membangun bahtera di atas gunung? Kenapa engkau harus membangun sesuatu yang tidak lazim, yang tidak sama seperti kita? Seharusnya manusia membangun rumah yang mewah. Seharusnya manusia bertanam, bercocok tanam untuk mendapatkan hidup. Tapi engkau Nuh, engkau aneh. Mungkinkah engkau sudah gila? Tidak sedikit pun Nuh goyah untuk melaksanakan petunjuk Tuhan Allah. Tahukah kita, kekuatan Allah begitu menguasai Nuh. Setiap hari Nuh harus melangkahkan kakinya. Berbulan-bulan dia harus menyelesaikan apa yang menjadi petunjuk Tuhan Allah di atas gunung itu. Dari cerita ini saya tidak perlu perpanjang. Saudara mengerti dan memahami
Karena telah berulang kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa pesan firman Tuhan? Saat itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Siapa kita? Kita orang biasa. Kita bukan siapa-siapa. Mungkin hari-hari ini engkau sedang terjepit. Engkau sedang di PHK. Kekurangan bahan makanan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang digoncang imanmu. Sedang ketakutan. Karena informasi yang menakutkan hari-hari ini. Kematian di mana-mana. Penyakit merajalela. Sedang melumpuhkan engkau. Tapi sebagai hamba Allah saya mau jelaskan dan mau sampaikan. Perhatikan. Alkitab berkata segala perkara. Perkara yang bagaimana? Perkara yang ada di dunia ini. Di mana kita hidup. Sama seperti pada zaman Nuh. Di mana Nuh hidup. Dunia sedang hebat-hebatnya. Dunia sedang mempertontonkan kecanggihannya. Dunia sedang memperlihatkan tidak ada lagi yang mampu menggoncang dunia ini. Tapi tatkala bencana itu datang, meluluh lantakan semua apa yang dibangun manusia. Perhatikan kata Alkitab. Bahtera itu sudah jadi. Tempat Nuh bernaung telah selesai. Tahukah kita? Pemberitaan hari-hari ini, kematian di mana-mana. Ibarat satu arus sungai yang besar, banjir yang besar yang tidak kelihatan, sedang mendera seluruh dunia. Tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang tidak mengetahui keadaan ini. Bangsa-bangsa yang hebat, yang dikatakan adikuasa, adidaya. Bangsa-bangsa yang superpower, yang membangun tatanan kehidupan yang megah dan indah, istimewa, digoncangkan dengan kematian. Ibarat satu banjir yang tidak ada seorang manusia dapat lari. Sebab itu, kekuatan Allah akan membuktikan kita untuk hidup di dalam bahtera. Kita untuk hidup di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita harus berhadap-hadapan dengan anak, cucu, orang tua kita. Sehari-harinya kita harus hidup bersama-sama yang tidak seperti biasanya. Biasanya sejak anak kita masuk bangku sekolah, maka kalau kita mau jujur, berapa banyak orang tua mempunyai kualitas waktu dengan anaknya? Yang ada itu hanya waktu untuk tidur, waktu untuk makan. Tapi untuk memahami perkembangan anaknya, dia kehilangan waktu sama sekali. Berapa begitu banyak rumah tangga yang terpisah karena profesionalisme pekerjaan. Seorang bapak dia harus keluar rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit istri-istri keluar rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya.
karena sebuah profesionalisme pekerjaan. Tapi hari-hari ini seakan-akan semua itu dilalap, dibawa oleh arus kematian. Karena penyakit di mana-mana. Tidak ada lagi pekerjaan yang munafik, yang kemudian dapat meninggalkan rumah berbulan-bulan. Tidak ada lagi profesionalisme pekerjaan yang membuat kita harus terpisah dari rumah kita. Semua orang ada dengan hashtag yang luar biasa. Tetap tinggal di rumah. Haleluya. Pernahkah saudara berpikir memasuki awal tahun 2020 ini akan terjadi? Pernahkah saudara berpikir menapakkan kaki di bulan Januari 2020? Saudara akan kerja di rumah? Atau jangan-jangan saudara sedang mengatur kontrak? Saudara sedang menata satu pekerjaan yang indah dengan harapan mendapat untung lipat ganda dari hasil pekerjaanmu di luar. Tapi memasuki bulan Maret, semua itu seakan-akan pupus, tidak berdaya. Seakan-akan semua yang kita harapkan itu menjadi hal yang tidak menentu. Maka kita mulai goncang. Kita mulai tidak lagi tertentu arah pikiran kita untuk meraih sebuah kesuksesan melewati tahun 2020. Sebab itu kita kembali kepada tatanan hidup yang diatur oleh Alkitab. Alkitab telah menata segala perkara. Berarti kita tidak ditentukan dari mana kita ada. Kita tidak ditentukan di mana kita bekerja. Kita tidak ditentukan berapa banyak deposito uang yang ada di kantong kita. Kita tidak ditentukan oleh keistimewaan keluarga kita. Dan ingat, kita tidak juga ditentukan oleh kekurangan kita. Kita tidak ditentukan oleh hal yang merendahkan kita. Kita tidak ditentukan oleh nama kecilnya kita. Di balik begitu banyak orang yang punya nama besar, kita tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan di mana kita bekerja. Sebab segala perkara sedang digoncangkan. Segala tatanan hidup manusia sedang mengalami goncangan di mana-mana. Untuk itu saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Ketika Alkitab berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita harus tahu, sekalipun engkau ada di satu daerah yang sedang dikarantina wilayahmu, engkau ada di satu daerah yang dikatakan oleh pemerintah sebagai zona merah, engkau ada di satu tempat rumah yang tidak mewah, yang tidak besar, berhimpit-himpitan engkau dalam rumahmu. Dalam perkara itu juga Tuhan mau memberikan engkau kekuatan. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang mencoba untuk mencari tempat yang lebih baik daripada dalam rumah. Tapi kemudian semua tempat tertutup. Semua tempat seakan-akan tidak ada lagi yang bisa menyenangkan. Dalam perkara itu juga engkau harus tahu Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Sebagai hamba Tuhan, tentunya tidak ada dasar lain yang akan saya sampaikan
dengan jujur saya sampaikan berdasarkan firman Allah. Paulus dengan jujur berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus menjadi seorang rasul yang dibutuhkan begitu banyak orang. Karena di mulut Paulus dititipkan Injil kebenaran. Tetapi Paulus juga adalah orang yang dikejar-kejar, adalah orang yang dicari-cari untuk dibunuh. Jadi Paulus tidak hanya menghadapi sebuah ketenaran, Paulus tidak hanya menghadapi satu kelimpahan saja, tapi Paulus juga menghadapi satu tekanan yang memaksa dia untuk takut dan gemetar karena ancaman maut mau merajam dia. Tetapi ayat 13 sungguh menguatkan bagi kita sekalian. Segala perkara itu dapat Paulus tanggung. Sebutkan namamu. Segala perkara dapat Evan tanggung. Segala perkara dapat Febe tanggung. Dapat Ishak tanggung. Segala perkara dapat Papi Sumolang tanggung. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah. Karena ada kekuatan Allah yang akan melewatkan kita di masa ini. Jangan takut. Jangan gemetar dan khawatir. Ada kabar kelaparan. Jangan takut dan khawatir. Ada kabar peperangan. Semuanya itu harus terjadi. Yang perlu kita takuti apabila kita tidak kuat menghadapi itu. Yang perlu kita takuti apabila kekuatan Allah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur bisa menjumpai jemaat dimanapun engkau berada. Sebagai jemaat yang dibangun atas dasar batu karang yang teguh. Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Ebenezer Tulungagung. Saya mau berdoa buat saudara. Menghadapi perkara-perkara apapun. Percayalah. Kiranya kekuatan Allah tidak meninggalkan engkau. Engkau akan hidup di dalamnya. Karena itu jaminan bagi kita di masa yang sulit ini. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba percaya firman Tuhan secara online ini akan tersampaikan kepada jemaat Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Ebenezer Tulungagung, dimanapun mereka berada, baik di rumah yang besar, rumah yang kecil, yang sederhana, baik dalam hal mereka sedang lapar Tuhan, baik dalam hal mereka yang lagi kenyang. Tuhan, kami percaya tidak ada lagi sendi kehidupan yang tidak tergoncangkan. Untuk itu hamba-Mu hanya memberikan kebenaran firman Allah sebagai dasar pijakan bahwa mereka hidup karena kekuatan Allah, bukan oleh karena makanan yang mereka makan, bukan oleh pakaian yang mereka pakai, bukan oleh kemegahan rumah yang mereka huni, bukan oleh jabatan pekerjaan yang mereka sandang, tetapi oleh kekuatan Allah. Oleh kekuatan Allah. Sebagaimana Tuhan memelihara Nuh di dalam bahtera itu berhari-hari di tengah goncangan dunia. Demikian juga Tuhan pelihara jemaat dimanapun berada. Tuhan pelihara gembala, Papi Sumolang, Mami, keluarga dimanapun, jemaat, majelis dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong kuatkan mereka menghadapi banjir kematian di seluruh dunia ini.
Tapi orang yang berlindung dalam kekuatan Tuhan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Stefanus Sumolam, menyampaikan, tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih
sehingga